yang ada gambar speakernya itu tolong di mute dulu, dinonaktifkan sehingga suaranya terfokus sama satu sumber suara. Nanti kalau pas ada kesempatan untuk berbicara, silakan Bapak Ibu bisa mengklik tanda gambar tangan. Nanti kami persilakan untuk berbicara sehingga hanya satu suara yang terdengar bersama. Mohon izin ya, Bapak Ibu boleh ya? Oke, terima kasih. Nggak kedengeran. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara rapat untuk kesempatan hari ini. Mohon izin saya selaku MC akan memandu acara pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami selaku Bapak Ibu guru dan selaku pimpinan bersama dengan Bapak Ibu wali murid bisa mengadakan silaturahmi dalam rangka menyampaikan inti dari isi Sidanira untuk kelas 9. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak lain dan tak bukan kita selaku umatnya sangat mengharapkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, izin menyampaikan susunan acara untuk kesempatan pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna, dan kemudian dilanjutkan dengan tilawah, dan kemudian masuk ke acara inti yaitu acara paparan Sidanira tahun 2024 dan tahun 2025. Dan nantinya sebelum penutupan akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan pada hari ini telah dihadiri yaitu Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Solehan, SPD, kemudian saya sendiri yaitu Bapak Mufti Hidayat selaku MC, dan kemudian ada ibu-ibu wali kelas 9A, 9B, dan 9C, yaitu Ibu Dipa Wahida, Ibu Nada Azizah, dan kemudian Ibu Bahraini. Kemudian didampingi oleh Bapak dan Ibu staf bidang TU, yaitu Bapak Afan Rahmana dan Ibu Safirah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kesempatan acara pada hari ini, yaitu pembukaan dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada satu yang belum tersebut, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita. Insya Allah nanti akan membersamai kita dan beliau dalam keadaan perjalanan menuju ke sekolah. Semoga Allah lindungi dan Allah memberikan kelancaran dalam perjalanan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh Ibu Dipa Wahida. Kepadanya dipersilakan. Yes. Kedengeran Mas? Tarik, Tes. tarik dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bisa melantunkan Asmaul Husna, mari kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Dimulai dengan istighfar sebanyak 3 kali.
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Berarti Bismillah Astaghfirullah. Nas'aluka nas'aluka ya man huwallahul ladzi la la ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Qaharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basidul Hafidul Rafiul Mu'izul Muzilus Samiul Basirul Haqqabul Al-Latiful Khabir Al-Alimul Hakim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalil Al-Karimur Raqib Wasiul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isyus Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumidul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddirul Muahirul Awwalul Akhir As-Saffirul Hafizul Walil Muta'alil Barut Tawwabul Mustaqim Rabbul Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Jami'ul Ghaniyul Mughaniyul Mani Darun Nafi'un Nurul Hadi Karimul Baqi Al-Warisul Rasibus Saburul Ladzi La ilaha syai'un wa huwa Sami'ul Basir
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعدنا رقبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدى معلوماتك وبذلك كلماتك كلما ذكرنا وغفل عن ذكرنا غافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Dipa Wahidah yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna. Kita meranjak ke acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Bahrain. Kepadanya dipersilakan. This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bahraini yang telah memimpin pembacaan tilawah surah Al-Qadar. Baik, Bapak Ibu, kita meranjak ke acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Bapak Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Solehan SPD, yaitu acara paparan Sidanira tahun pelajaran 2024-2025. Kepada Bapak Solehan SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala SMP Laksana Ibu Dr. Anda Hajaratno Kustiati beserta
Bapak Mufti Hidayat, Manajer Pendidikan, selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Al-Hasanah dan juga Bapak Ibu Guru SMP Al-Hasanah yang mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir bersama di dalam kegiatan Zoom meeting mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga alhamdulillah dengan nikmat itulah kita sampai hari ini alhamdulillah sudah sampai pada bulan suci Ramadan di hari yang ke-24. Alhamdulillah. Dan juga melalui aplikasi Zoom ini kita bertatap muka walaupun tidak secara langsung, tapi alhamdulillah kita bisa bertatap muka bersilaturahim dalam kegiatan pemaparan Sidanira untuk anak-anak kita di kelas 9. Iringan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarga, sahabat dan juga Pak Insya Allah kepada kita sekalian selaku umat beliau yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan bisa meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Sebelum pemaparan kami sampaikan, kami ingin mengulang kembali informasi yang sudah diberikan, yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan verifikasi atau validasi nilai Sindanira untuk semester 1 sampai dengan semester 5 yang sudah kemarin minggu yang lalu diberikan dan sudah diterima kembali oleh kami pihak. Artinya Bapak Ibu sudah kami beri kesempatan untuk meng-cross check apakah rapot yang dimiliki oleh anak kita dari semester 1 sampai semester 5 yang kami masukkan ke dalam sistem Sidanira sudah sesuai dengan rapot yang ada. Dan alhamdulillah sudah kami terima itu hasil verifikasi dari orang tua. Ada beberapa siswa yang perbaikan dan sudah kami perbaiki untuk menjadi catatan yang terbaru berdasarkan koreksian dari hasil nilai rapot yang ada. Kemudian selanjutnya kami teruskan ke informasi yang kedua terkait dengan verifikasi dengan apa namanya prestasi ya, baik prestasi akademik maupun non akademik serta keikutsertaan anak kita dalam kegiatan keorganisasian. Ya, jadi yang informasi kedua yang kami sampaikan adalah terkait dengan prestasi-prestasi dan keikutsertaan anak kita di dalam kegiatan keorganisasian. Apakah anak-anak kita termasuk di dalamnya ikut menjadi pengurus OSIS atau MPK atau kegiatan eskul yang lainnya yang sudah kami masukkan ke dalam sistem Sidanira. Sebagai informasi bahwa untuk penginputan nilai Sidanira ini sudah kami lakukan prosesnya dari awal bulan Februari sampai dengan hari ini. Terakhir adalah penginputan sampai tanggal 27 Maret. Jadi sebelum kita memasukkan atau kita memvalidasi oleh kepala sekolah, kami sudah memberikan semua data-data yang kami masukkan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah memverifikasi, memvalidasi semua. Artinya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan penginputan nilai. Dan insya Allah di tanggal 27 itu adalah terakhir penginputan di sistem Sidanira. Kemudian setelah melakukan kegiatan penginputan tersebut, dilanjutkan dengan verifikasi oleh sistem, oleh Sidanira. Jadi nanti pada tanggal 28 Maret sampai dengan bulan April
kalau tidak salah tanggal 30 April itu adalah proses masa sanggah. Nanti kita akan lihat ya, kita sesuaikan setelah dapat hasil verifikasi dari sistem dan nira, maka nanti ya terbaca terutama adalah hasil dari prestasi non akademik atau keikutsertaan anak kita di dalam beberapa lomba-lomba yang sudah diikutkan. Ya, apakah sertifikat terverifikasi atau terbaca oleh sistem Sidanira atau yang dilakukan atau penilaian oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, untuk itu izin Bapak Ibu kami akan share terkait dengan materi PPT Sidanira. Ya. Apakah sudah ada di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, baik. Izin kami menyampaikan ini adalah hasil PPT kami dengan Dinas Pendidikan terkait dengan sosialisasi Sidanira PBDB tahun 2024 tahun 2025. Ya, Sidanira adalah sistem pendataan nilai, rapot serta prestasi akademik non akademik peserta didik kelas akhir jenjang SD, MI, paket A, SMP, MTS dan paket B. Ya, ini adalah linknya https ya sidanira.jakarta.go.id ya. Ini sudah kami lakukan semua yang seperti sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini dia penginputan nilai raport, sertifikat prestasi dan domisili. Jadi ini sudah berlangsung dari tanggal 26 Februari sampai tanggal 26. Tanggal 27 sudah masuk terakhir. Jadi nilai-nilai raport yang diperoleh anak kita dari semester 1 sampai semester 5, kemudian sertifikat prestasi yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada kami, dan juga domisili berdasarkan kartu keluarga yang dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini. Ini sudah dimasukkan semua, sehingga nanti pada masuk di tanggal 27 Maret sampai tanggal 26 April, oh ya tanggal 26 April 2025 ini tanggalnya masih tanggal yang lama ya, Bapak Ibu mohon maaf. Masa sanggah hasil input nilai raport, sertifikat prestasi dan domisili. Kemudian berikutnya, apa saja yang nilai dimasukkan yang sama-sama Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa semua nilai dari semester 1 sampai semester 5 untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Yang kemudian adalah penginputan sertifikat prestasi. Di dalamnya ada sertifikat kejuaraan akademik. Ini adalah sertifikat yang terkait dengan kegiatan akademik seperti OSN, KSN, ya Ki Hajar, kegiatan STEM, dan juga yang sifatnya dilakukan oleh kedinasan. Kemudian prestasi apa lagi? Ada sertifikat akademik. Mungkin di sini ada anak kita yang mengikuti kegiatan puisi, kemudian FLS dulu, serta adalah kegiatan kedinasan. Ada lagi prestasi yang diperoleh dengan hasil ketat, ya, seperti kegiatan lomba pramuka, Jambore Nasional, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Hafiz Quran. Nah, ini untuk anak-anak kita yang kebetulan kemarin Hafiz Quran ini bisa dimasukkan dalam kegiatan sertifikat kejuaraan non akademik. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan. Ya, apakah anak kita termasuk di dalamnya adalah pengurus OSIS, pengurus MPK, atau pengurus atau organisasi daripada eskul yang diikut sertakan pada mereka mengikutinya. Dan alhamdulillah ini sudah dimasukkan semua oleh kita. Kemudian yang berikutnya adalah ini dia prestasi yang diinput untuk kegiatan
sertifikat kejuaraan. Ya, juara 1, 2, dan 3 baik di tingkat internasional, nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Prestasi yang diinput atau diunggah adalah hasil scan sertifikat kejuaraan asli, baik di bidang akademik dan atau non-akademik. Kemudian yang ketiga, kejuaraan diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi. Yang keempat, kejuaraan bukan merupakan eksebisi atau kejuaraan permasalahan. Yang kelima, lomba yang dikategorikan lomba berjenjang adalah lomba yang penyelenggaraan seleksinya dilaksanakan di beberapa tingkat dalam satu kesatuan perlombaan, seperti lomba OSN. Ya, tingkat kota, kemudian diseleksi lagi masuk ke tingkat provinsi, kemudian masuk tingkat nasional, dan terus sampai dengan tingkat internasional. Kemudian untuk kegiatan keorganisasian, apa saja yang dimasukkan adalah ini dia, ya, kategori ketua, pengurus, anggota pengurus untuk OSIS dan MPK. Kemudian untuk eskul, mohon izin Musab, udah sembuh sih. Tapi ya begitu kalau di bawah jalan tuh berdarah lagi tuh. di dulu namanya. Untuk kategori eskul ini ada untuk ketua, pengurus, dan anggota daripada eskul. Dibuktikan dengan surat keputusan kepala sekolah tentang susunan OSIS, MPK, dan juga eskul. Ini juga kita sudah sertakan untuk anak-anak kita yang mengikuti atau bergabung dalam kegiatan OSIS, MPK, atau ekstrakurikuler. Kemudian ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan setelah penginputan nilai raport dan prestasi. Ya, sekolah mensosialisasikan kepada orang tua terkait apa saja yang sudah diinput di dalam sistem pendidikan oleh sekolah, sehingga orang tua bisa melakukan pengecekan apakah nilai raport sudah sesuai dengan raport yang diterima oleh anak-anak kita, dan juga prestasi-prestasi yang bisa dimasukkan ke dalam sistem Sidanira. Nanti sehingga pada saatnya akan dimasukkan dan kita akan melihat kembali pada saat proses masa sanggah apabila masih ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penginputan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan semua ini adalah sudah berdasarkan hasil yang ada dan juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sehingga apa-apa yang sudah dimasukkan ini sudah kita ketahui bersama. Dan apabila memang sampai dengan hari ini masih ada hal yang perlu dilampirkan kepada kami, ya karena ini masih ada sampai dengan tanggal 27 untuk kegiatan penginputan, masih ada beberapa hari ke depan, ya kami bisa menunggu hari ini jikalau memang ada yang ingin masih disampaikan. Karena kebetulan hari ini kita ada di sekolah untuk standby untuk terkait dengan kegiatan Sidanira ini. Ya. Baik Bapak Ibu, begitu informasi untuk kegiatan penyampaian Sidanira, ya. Jadi yang sudah kita lakukan bersama-sama adalah penginputan nilai raport dan juga penginputan nilai prestasi yang insya Allah nanti akan diverifikasi oleh sistem Sidanira pada tanggal 28 sampai dengan bulan April tahun 2025. Yang nantinya juga akan kita cek kembali. Kami akan membantu mengecek apakah terjadi ketidaksamaan atau tidak. Kalau memang sudah oke, sudah bagus, berarti kita tidak melakukan kegiatan saham lagi. Sehingga nanti pada akhirnya nilai Sindanira atau nilai rata-rata Sindanira Ananda anak-anak kita semua bisa terlihat, dan inilah yang sampai hari ini nilai Sindanira ini masih digunakan dalam kegiatan seleksi penerimaan peserta didik baru yang mungkin hari ini menjadi bukan lagi PPDB tapi sudah menjadi SPMB dengan ganti menteri, berarti ganti istilah ya. Kalau kemarin namanya PPDB, kalau sekarang menjadi SPMB ya, hanya beda nama tapi intinya sama. Sampai hari ini masih digunakan sebagai salah satu alat seleksi untuk penerimaan siswa baru atau sistem penerimaan murid baru atau yang disingkat SPMB.
Itu saja Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh kami pihak sekolah dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut membantu memverifikasi dan memastikan bahwa nilai-nilai yang kami input ini sudah sesuai dengan apa adanya yang sudah didapatkan oleh anak kita semua. Itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal yang perlu nanti disampaikan, silakan nanti kita sharing bersama. Kebetulan di sini kita hadir juga dengan Bapak Afwan selaku Kepala TU dan juga Ibu Sapira selaku operator daripada Sidanira itu sendiri. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Solehan yang telah memberikan isi paparan terkait Sidanira tahun ajaran 2024-2025. Kepada Bapak Ibu Wali Murid, sekarang dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin disampaikan? Mohon izin, Akbar kelas 9C ya. Saya boleh catat. Di sini nggak terlalu. Assalamualaikum, mohon izin orang tua Muhammad Awaludin Akbar, diri 9C. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya 2 poin sih. Yang pertama, mohon izin nanti untuk file presentasinya mungkin bisa di-share ke kami ya, biar kami bisa baca lagi lebih detail terkait langkah-langkah yang harus dilakukan siswa maupun orang tua dalam proses nanti input Sidanira di sistem PPDB. Yang kedua, pada saat kemarin kita disampaikan hasil dari evaluasi Sidanira semester 1 dengan semester 5. Di kolom bawahnya ada beberapa poin kegiatan di luar akademik siswa yang sudah diinput oleh sekolah. Namun di situ statusnya masih belum terverifikasi. Mungkin apakah kapan kami bisa mendapatkan bahwa usul yang sudah kami sampaikan itu fix bahwa itu adalah bisa dapat verifikasi dan bisa kami input di sistem Sidanira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan pertanyaan dulu ya, Bapak Solehan. Atau langsung kita jawab? Oke, kita kumpulkan dulu semua pertanyaan Bapak Ibu ya. Tanya pertama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, boleh bertanya Pak? Iya, Saya Rina, orang tua dari Diandra 9C. Penjelasan Pak Solehan di situ ada yang bisa diinput di Sidanira itu salah satunya adalah prestasi akademik. Kebetulan Dea itu mengarang sudah 2 buku Pak sampai saya bilang. Nah, masalahnya untuk pengarang buku ini kan tidak termasuk kejuaraan ya. Apakah boleh termasuk di dalam prestasi non akademik atau tidak? Itu pertanyaan. Nah, yang kalaupun bisa dimasukkan karena kemarin sempat dibantu juga sama Pak Afan dan Ibu Bah prestasinya. Dan kalau misalnya pun dapat dimasukkan ke dalam prestasi non akademik, apakah buku yang bisa masuk itu hanya yang pertama yang berlaku karena di sebelum Desember 2024 karena buku keduanya itu Pak di lalu perlu disampaikan juga bahwa kedua buku itu sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dari Dirjen Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta gitu. Itu saja sih pertanyaannya apakah itu ada peluang untuk masuk ke dalam Sidanira atau tidak. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi di kloter pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari orang tua dari Haris 9A dan Hafiz 9C. Pertanyaan saya, untuk nilai Sidanira itu akan berpengaruh pada persentil nilai kita untuk mendaftar ke SMA, cara menentil dibanding dengan nilai sekolah sekolah lain. Kita hanya 3 kelas, pasti ada prosentase nilai-nilai kita yang akan berpengaruh untuk masuk ke sekolah negeri. Apa apa ukurannya, Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan pertanyaan langsung dijawab oleh Bapak Sarah. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Ayahanda Akbar terkait dengan share file, insya Allah nanti akan kita share melalui Bapak Ibu Wali kelas 9 dan juga apa saja yang perlu disiapkan atau hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan persiapan untuk pendaftaran siswa baru. Kemudian terkait pertanyaan kegiatan share ya Bapak Ibu, di situ kalau tidak salah memang keterangannya belum diverifikasi. Ya, sampai dengan hari ini ya memang kita sudah menginputkan semua sesuai dengan batas penginputan sampai dengan tanggal 27. Nanti sistem Sedanira akan memverifikasi semua dan mulai tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 30 April itu adalah masa sanggah. Itu nanti ada tampilan terbaru setelah semua hasil daripada nilai raport, kemudian nilai prestasi, nanti semuanya akan terlihat apakah pengajuan kita itu diterima oleh sistem Sidanira. Dan kalau memang ternyata sudah sesuai, berarti tidak ada sanggahan lagi sesuai. Tapi kalau misalnya ada hal yang misalnya, oh masih ada nilai yang salah atau prestasi yang belum dimasukkan, ya ini salah dalam penginputan kita sanggah. Makanya langkah dari sekolah menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang kami masukkan itu sudah diverifikasi oleh Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan terhindar daripada kesalahan-kesalahan. Begitu ya, Ayahanda Akbar. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Bunda. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Ananda Diandra yang alhamdulillah mempunyai dan karya yang luar biasa menghasilkan 2 buku. Ya, selamat ya Bunda, luar biasa ini Diandra. Yang memang sudah kami lakukan juga dengan Bapak Afan Rahman selaku kepala dan Ibu Sapira selaku operator daripada Sidanira itu sendiri, ya emang disampaikan bahwa seperti yang tahun-tahun sebelumnya terkait dengan prestasi itu yang dimasukkan sebelum tahun 2025. Dan ini kita sudah berusaha mengajukan apakah hasil karya daripada Diandra ini masuk daripada bagian Diandra itu sendiri. Lalu si Diandra ini berikan dianggap sebagai bagian dari dan insya Allah mudah-mudahan di masa sangga nanti akan terlihat apakah daripada hasil atau prestasi anak kita Nanda Deandra bisa terbaca dan menjadi bagian daripada prestasi yang bisa ditambahkan dalam penilaian. Maaf Pak, suaranya Bunda, Pak, iya Bun?
Suara Suaranya, Bapak putus oh tadi. terputus-putus ya. Oh Iya, ya, mohon maaf. Saya ulangi lagi kalau begitu. Terkait dengan hasil prestasi yang didapatkan Diandra, ya melalui Bapak Apan dan juga Ibu Sapira sudah kita usahakan untuk dimasukkan, ya. Sehingga mudah-mudahan nanti usulan itu terbaca oleh Sisim Sidanira. Ya kita sih berharap mudah-mudahan hasil daripada verifikasi itu hasilnya prestasi si Nalira untuk Diandra. Kita sih berharap ya Bun. Artinya kita tetap memasukkan itu ke dalam inputan prestasi untuk Ananda Diandra. Mudah-mudahan bisa terbaca sistem dan menjadi tambahan nilai dari si Nalira untuk Ananda Diandra. amin, amin ya Rob. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bunda Haris dan Hafiz mengenai penghitungan persentil ya Bunda. Ya, insya Allah nanti ini dibantu oleh Bapak Apan selaku Kepala Tata Usaha. Yang pasti memang nanti pada saat setelah semua diverifikasi oleh sistem Danira, nanti akan terlihat gitu. Yang mana nih ya tambahan daripada nilai nilai prestasi dan juga tambahan daripada nilai-nilai anak kita yang tergabung dalam keorganisasian sudah fix terverifikasi, baru nanti akan bisa kita hitung ya formulasinya seperti apa. Sehingga nanti pada saatnya ketika ada nilai akademik, nilai prestasi, dan juga tambahan bagi yang bergabung dalam kegiatan kesiswaan, keorganisasian, itu terlihat nanti bisa terhitung tuh ya nilai sidang nilainya berapa. Nah, itulah yang nanti akan bisa digunakan sebagai acuan kita untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang nilainya kita sesuaikan dengan nilai sidang nilai yang kita dapatkan. Artinya, kalau memang nanti pada saatnya sudah terhitung nilainya berapa jumlahnya, kita sesuaikan dengan nilai tertinggi terendah dari sekolah yang ingin kita tuju. Kalau memang pas atau sesuai dengan range nilainya, bisa kita usahakan. Tapi kalau misalnya belum ada sesuaian nilainya, kita cari sekolah yang lain yang nilai anak kita itu bisa ada di dalamnya. Begitu Bunda Hafiz dan Haris ya. Mungkin dari Pak Apan sendiri bisa menambahkan, Pak Apan. Ya, Pak Solehan. Oke, kalau dari terima kasih pertanyaannya Ayah Bunda Deanda dan Bunda Haris Hafiz. Hanya sekedar menambahkan saja ya Bun, Bapak Ibu semua. Eh, yang pertama Bapak Akbar, saat ini memang sedang proses Pak verifikasinya. Kalau saya lihat langsung dari sistem aplikasi Sidanira, saat ini sudah sedang berjalan. Jadi ada beberapa siswa kita yang sudah disetujui, ada juga yang sudah langsung ditolak. Nah, saat ini memang penolakannya itu kita akan apa memang penolakannya itu karena SK-nya kurang jelas atau ijazahnya kurang jelas atau memang apa sertifikatnya kurang jelas atau memang hal yang lain. Nah, gitu kita masih proses sampai dengan 27 ini kita akan melakukan semaksimal mungkin untuk anak-anak kita jika memang mereka mendapatkan apa namanya mempunyai sertifikat yang valid dan SK yang cukup jelas dari kita itu harusnya tidak masalah karena dari tahun ke tahun kita sudah melakukan hal ini dan kalaupun langsung ditolak biasanya kita langsung update kembali. Pak, ini ditolaknya kenapa? Ini kita langsung update ke sistem nanti disetujui lagi kira-kira begitu Pak. Karena tahun lalu tuh malah ada pertanyaan sama dinas pendidikan terkait, Pak Afan ini jumlah siswanya ada 60, terus yang ikut OSIS ada 55. Emang semuanya ikut OSIS tuh. Saya bilang ya, memang semuanya cuman kita sekolah cuma ada 60 orang ya OSISnya banyak ininya. Masa nggak boleh Pak? Akhirnya disetujuin tuh. Karena kita kasih penjelasan dengan logis lah bahasanya gitu. Nah, kalau sekarang kan siswa kita ada 89. Jumlah OSIS kita mungkin masih sama sekitar 50-an orang.
Ya, kita harus validasi semua, termasuk dengan SK-SK yang sudah diterbitkan. Dan perlu diketahui untuk organisasi yang dimasukkan itu hanya organisasi yang kelas 8 saja. Kalau misalnya anaknya itu dulu ikut organisasi di kelas 7, itu tidak termasuk dalam kategori organisasi. Walaupun itu OSIS, MPK, atau ekskul. Misalnya, misalnya Akbar ikut OSIS nih, dia misalnya jadi ketua Humas dulu di kelas 7 misal. Nah, tapi pas di kelas 8 dia tidak jadi ikut OSIS lagi. Nah, yang kelas 7 kemarin itu tidak termasuk sebagai bagian dari verifikasi kita, Pak. Begitu seterusnya, anak-anak yang lain juga begitu. Jadi yang hanya kelas 8 sajalah yang akan dihitung dari ketua sampai dengan anggota-anggota. Begitu juga dengan yang ekskul dan MPK. Nah, untuk Bunda Dea, untuk saat ini kan memang kita sudah diskusi karena memang di sini sifatnya kejuaraan. Saya itu bingung Bun pada saat kita mau masukkan inputan Dea gitu kan, karena ada apa namanya, ada drop down dari website aplikasi Sidaniranya ini, Deandra kedinasan. Oke, saya masukkan buku judulnya ini segala segala macam. Nah, pada saat di sebelah kirinya ada tulisan tuh dia juara satu, juara dua, juara tiga. Nah, itu yang saya bingung masukin. Ini mau masukin juara berapa ya gitu loh. Nah, karena kan buku kan sifatnya bukan kejuaraan gitu kan. Tapi mungkin mungkin saya lagi diskusi sama operator yang lain untuk hal ini bagaimana cara memvalidasinya. Apakah memang em, bisa dimasukkan kategori atau mungkin kita masukkan aja ya udah deh juara tiga aja, yang penting kan kedinasan ada toh sertifikat apa sertifikatnya ada dari Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Mungkin verifikator kita yang di dinas juga memvalidasi. Syukur-syukur bisa divalidasi Bun gitu loh. Nah, untuk yang lain untuk apa namanya untuk nilai presentir yang disampaikan sama Bunda Haris Hafiz, kita saat ini punya simulasi Bun. Tapi simulasi perhitungan ini saya dapatkan bukan dari Dinas Pendidikan, tapi dari independen lah, orang independen yang ngutak-ngatik database-nya PPDB dulu dan mereka mencoba mensimulasikan, mungkin mirip-mirip hal itu. Nah, saya sudah sampaikan ke Pak Solehan, bagaimana Pak untuk simulasi ini perlu nggak disampaikan ke orang tua? Karena pada saat saya cross-check dengan informasi tahun sebelumnya, jika Bunda perhatikan itu nilai nilai hasil akhir di PPDB atau sekarang namanya SM apa, itu hasil nilainya itu akan tertera pada saat kita sudah mempunyai bukti. Bukti artinya bukti apa namanya itu tanda bukti pendaftaran. Nah, tanda bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh wilayah Dinas Pendidikan dan Kemenak itu akan tertera tuh jumlah nilai hasil akhir anak-anak kita tuh berapa setelah dimasukkan akreditasi sekolah, rata rapot, presentil rapot, dan lain-lain sampai dengan informasi sertifikat kejuaraan dan capaian OSIS dan lain-lain itu baru akan kelihatan tuh nilainya berapa. Jadi contoh, misalnya Haris rata-rata rapotnya adalah 83,90. Misal, ada di situ dia apa jabatan OSIS ada sebagai anggota pengurus atau anggota OSIS. Terus ada juga non akademik kejuaraan, misalnya Haris kemarin kejuaraan silat masuk di situ. Totalnya nanti bukan jadi 83 lagi, tapi hasilnya adalah entah 60, entah 70 gitu. Jadi setelah dipresentasi itu secara sistem. Nah, saya di sini punya nih simulasinya. Nanti Bunda, Ayah bisa masukkan sendiri atau anak-anak bisa masukkan sendiri dari hasil verifikasi yang kemarin kita kasih. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk hasil akhir 58 atau 70 atau berapapun yang dikeluarkan dari simulasi itu, karena ini sifatnya hanya simulasi, belum tentu match 100% apa yang ada nanti akan disampaikan sama dinas. Ini hanya ancar-ancar bahasa kita mah. Kira-kira segini nih nilai anak saya gitu. Tadi saya sudah coba beberapa anak untuk dihitung apakah segini ya nilainya. Cuman kita sendiri ragu bener nggak ya gitu. Karena saya melihat informasi tahun sebelumnya, ternyata hitung-hitungan yang kita masukkan agak berbeda. Berbedanya sekitar 3 sampai 5 poin gitu.
Nah, tapi namanya juga simulasi, mungkin ini bisa menjadi acuan. Nanti insya Allah si izin kepala sekolah sama Pak Solen nanti kita coba kasih simulasinya juga, nanti ayah bunda bisa menghitung sendiri di rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu juga pasti akan menjawab tuh informasi yang akan ditanyakan oleh bundanya Haris Hafiz. Persentilnya kayak gimana sih Pak perhitungannya? Nah, ada tuh informasi dari pihak independen, tapi bukan dari dinas pendidikan. Saya juga nggak dapat dari dinas pendidikan ngasih tahunya ini informasi itu dari mana. Cuman saya dapat dari sumber-sumber lain, dari referensi-referensi lain. Ternyata oh ya ini bisa nih dijadikan acuan. Kira-kira gitu, Bun. Nah, jadi sekali lagi eh, menjawab pertanyaannya ayahnya Akbar, bundanya Dea dan Hafiz, sampai saat ini verifikasi sedang berjalan. Jadi yang kemarin saya sampaikan ke Pak Solehan, ternyata verifikasi itu setelah tanggal 27, ternyata pas saya lihat lagi di websitenya, oh sudah berjalan nih verifikasinya. Dan insya Allah 1-2 hari ini kita akan coba download nih hasil setelah disetujuin. Mungkin kita nanti sambil sambil seiring berjalannya waktu kita coba share melalui PDF gitu loh ke ayah bunda. Itu mungkin bisa bermanfaat atau mungkin ke depannya bisa melihat karena eh, sanggahannya ini hanya diberlakukan sampai dengan akhir akhir April ya Pak Sol ya. Jadi sampai 27 April terakhir sanggahannya itu diterima sama Dinas Pendidikan. Nanti akan ada form lagi yang akan dikeluarkan. Kita juga harus input lagi di Sidaniranya, mudah-mudahan belum terlambat. Tapi sampai dengan tanggal 27 ini kita masih melihat perkembangan website Sidaniranya dan beberapa siswa kita juga yang tadi saya katakan ada yang sudah disetujuin, ada yang juga yang ditolak gitu loh. Nah, yang ditolak ini kita harus pantau terus nih. Ditolaknya kenapa ya gitu loh. Nah, itu insya Allah eh, kita mungkin nggak libur ya, ya Pak Sol ya gitu untuk melihatin ini doang gitu. Gitu sih Pak Sol untuk tambahannya. Kecuali ada pertanyaan tambahan lagi mungkin. Baik, Bapak Ibu, di kloter pertama cukup terjawab. Maaf, maaf Pak Solehan. Saya pertanyaan saya lagi. Eh, yang soal persentil ini Pak ya, karena saya pengalaman saya waktu SD mau masuk SMP, walaupun nilai waktu itu pengalaman saya ya, walaupun nilai nilai rapot apa rata-ratanya termasuk bagus, tapi ternyata persentil rata-rata dibanding sekolah lain lebih rendah, walaupun nilainya bagus ya, nilai sidaniranya rata-rata sidanira bagus, persentilnya di bawah dari sekolah lain. Itu saya lihat sekolah-sekolah negeri rata-rata mereka persentilnya 100% saya lihat ya. Padahal rapor dia di bawah nilai anak saya. Ternyata saya pernah tanya pengaruh jumlah siswa, jumlah kelas itu pengaruh sekali sama persentil sekolah. Apakah itu benar? Karena kita kan mau masuk rencana kan awalnya kan masuk ke negeri. Perhitungan mereka kan persentil endingnya begitu. Itu pertanyaan saya. Itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bunda Bunda Hafiz. Terkait dengan persentil, memang dari formulasi yang ada bahwa berdasarkan hitungan persentil, contoh kita ambil adalah kegiatan untuk mengambil daripada prestasi akademik. Nah, itu rata-rata nilai rapot dan nilai yang kita peroleh itu masih nanti ada promosi 30%-nya ya ditambah daripada jumlah siswa yang ada dalam satu angkatan. Jadi sebanyak 89 itu sendiri. Terkait ada pernyataan bahwa dengan semakin banyak jumlah siswanya maka akan semakin besar lagi. Saya sih belum pernah mendengar statement itu ya Bunda. Tapi yang pasti memang formulasinya adalah presentasi daripada nilai rapot yang didapatkan itu juga ditambahkan dengan akreditasi sekolah, di mana akreditasi sekolah kita kan sudah A, maka akan mendapatkan tambahan skor kembali. Nah, sampai dengan hari ini, karena nilai atau verifikasi dari Sidanira belum muncul,
Jadi kita belum bisa eh, melakukan kegiatan simulasi berdasarkan aplikasi yang sudah tadi Pak Apan sampaikan. Insya Allah nanti pada saatnya ketika hasil daripada verifikasi Sidanira sudah muncul dan sudah terlihat, nanti angka-angka itu coba kita akan masukkan ke dalam kegiatan simulasi atau nanti Bapak Apan bisa membantu men-share terkait kegiatan cara melakukan simulasinya, ditambahkan persentil nilai rapot Sidanira sebesar 30%, nanti ditambahkan kembali juga dengan nilai prestasi sekolah, sehingga nanti pada akhirnya nilai akhirnya berapa. Nah, itu yang nilai yang akhir yang akan digunakan untuk pada saat kegiatan pendaftaran siswa baru. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Apan, ya, pada saatnya anak kita melakukan kegiatan pendaftaran di PBDB, itu biasanya muncul tuh nilainya, ya. Oh, nilai akhirnya berapa? Berapa nilainya? Itu yang jadi nanti pada saat ketika memasukkan nilai yang ada dalam Sidanira pada saat pendaftaran, biasa nanti ada tanda bukti pendaftaran. Ya, nanti keluar di sana pada saat kita mengklik nama kita sesuai dengan nomor NISN, nanti otomatis dia akan keluar sendiri tuh nilai anak-anak kita, nilai akhirnya berapa. Dan itu yang menjadi nilai atau acuan untuk sekolah mana yang range-nya anak-anak kita masuk di dalamnya. Ini mohon izin coba kita share ya Bunda ya. Ini adalah contoh daripada tanda bukti pendaftaran DB tahun yang lalu. Anak kita ketika dimasukkan data-datanya langsung keluar tuh. Di situ nilai akhir daripada nilai prestasi akademiknya. Saya coba share dulu ya Bun sebentar. Nilai tanda. Nah, ini dia. Oke, sudah terlihat ya Ayah Bunda di layar. Nah, ini dia adalah tanda bukti pendaftaran anak kita di tahun yang lalu ya, melalui prestasi akademik. Nah, ini ketika memasukkan nomor NISN-nya, kemudian keluar itu ya nilai daripada Sidanira. Ini contoh di sini ada ya nilai akreditasi sekolah A, prestasi non akademik itu 5%-nya menjadi 72,60. Rata nilai raport 30%-nya dari rata yang sudah ada itu 30%-nya keluar angkanya 86,47. Persentil nilai rapotnya 30% itu 100. Kemudian prestasi akademik ya 0%. Kemudian ditambah lagi ada prestasi non akademik dari yang bersangkutan 72,60. Kemudian ada persentilnya 5% daripada nilai itu 100%. Ya, di sini ada keterangan nih Ananda yang kita masukkan ini contoh ini adalah waktu itu dia mendapatkan juara satu tingkat kabupaten tidak berjenjang karate ya tahun 2023. Nah, pada bagian bawahnya ada keterangan ya. Yang lain-lain ini nggak masuk, dia tidak termasuk di dalam kegiatan pengurus OSIS, kemudian kegiatan yang lain, hanya itu saja. Nah, ini akhir daripada prestasi akademiknya setelah by system dimasukkan keluar angkanya ini 64,57. Nah, ini yang nilai ini kemarin dijadikan acuan oleh Ananda Sakira, ini namanya Ananda Sakira, yang kemudian nilai ini dipakai untuk melihat ya dengan nilai akhir prestasi akademik ini setelah mendapatkan persentil dan yang lainnya, ini yang menjadi acuan untuk melihat ya sekolah mana yang range-nya bisa diikutkan ya sesuai dengan nilai yang diperoleh. Sehingga nanti pada saat memasukkan ke web atau sistem PBDB-nya bisa terlihat nih, oh anak kita nilainya sekian. Sekolah mana nih kira-kira yang range-nya bisa mendekati daripada
angka yang anak kita dapatkan. Jadi begitu Bun. Jadi sampai dengan nanti kita di PDSI 9 nira, artinya ini semua nilai sudah oke, sudah fix. Nanti simulasi ya yang ada tersebut nanti kita coba berikan oleh Pak Apan. Nanti Ayah Bunda bisa melakukan simulasi sebagai ancer-ancer kira-kira seperti ini nanti pada saatnya melakukan kegiatan pendaftaran melalui PBDB, insya Allah itu bisa terlihat ya. Insya Allah mudah-mudahan ya tergantung dengan hasil daripada tahun ini ya. Kalau memang hampir rata semua nilainya bervariasi sama, ya kemungkinan nanti bisa sesuai dengan pilihan yang sesuai range nilai anak kita. Jadi nanti bisa terlihat di sana. Dan memang untuk pendaftaran sampai hari ini sistemnya kan masih ada beberapa jenjang melalui jalur prestasi, melalui jalur zonasi yang sekarang disebutnya jalur domisili dan juga ada jalur yang lainnya. Artinya beberapa kemungkinan bisa kita manfaatkan dari semua kegiatan pendaftaran. Mudah-mudahan nanti ya ada perubahan kebijakan yang bisa menguntungkan anak-anak kita semua bisa ikut bergabung dalam pendaftaran di sekolah negeri. Begitu Bunda Haris dan Hafiz. Baik, terima kasih Bapak Solehan yang telah memberikan penjelasan dan paparan Pak, boleh Presiden. bertanya, Pak? Mungkin di kloter 2, seperti yang kita cantumkan, kita rapat sampai jam 11 Bapak Ibu ya. Mungkin masih ada 2 slot pertanyaan ya, Pak Soleh. Boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu guru yang ada di SMP Alasana, terutama Pak Apan. Apa kabar Pak Apan? Sehat, Ayah Agung. Sehat ya Pak. Eh, saya ingin bertanya Pak, mengenai prestasi. Itu terakhir Agung Abiasa 9B, dia berprestasi dapat sertifikat juara 1 antar PB yang diadakan tingkat kecamatan sampai wali kota Jakarta Barat. Itu eh, sertifikatnya kan di sana, Pak. Nanti pencantuman yang aslinya apakah bisa ditarik dulu atau gimana tuh sertifikat yang juara 1 Ananda anak saya untuk penginputannya. Oke. Kedua ya, kedua dia kan banyak sertifikat yang sudah dia dapat itu dimasukkan semua atau nanti eh, apa namanya dipilih yang tingkatannya gitu Pak. Jadi mohon penjelasannya dan ini saya juga belum sama sekali memasukkan penginputan Pak karena baru tahu ini sudah mulai penginputan di Sidanira ini. Jadi tadi saya tanya sama anak saya itu sertifikat yang juara 1 katanya di sana gitu. Jadi kan kalau dimasukkan yang asli apakah bisa dikeluarin dulu atau dibantu dengan pihak sekolah gitu Pak Apan. Jadi pertanyaan saya itu aja. Terima kasih Pak Apan. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya langsung jawab apa gimana Pak Mufti, Pak Sol? Atau mau... Langsung silakan, Pak Fan. Oke, kalau untuk terima kasih Ayah Agung. Iya memang untuk informasinya untuk Ananda Agung ini kita udah tahu sama-sama lah ya banyak prestasi yang Agung sudah capai terutama di bidang bulu tangkis. Kemarin juga memang sudah ada informasi. Intinya gini ya, Ayah Bunda semua, kalau untuk prestasi jika memang kan ada yang berjenjang, jadi kan ada tingkat kedinasan,
ada tingkat organisasi, ada tingkat kemasalan. Kedinasan ini biasanya adalah informasi atau kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan atau yang diselenggarakan sama tingkat kementerian. Kementerian tuh, kementerian atau dinas kota itu merupakan kedinasan. Yang induk organisasi adalah dari misalnya kalau silat dari IPSI, karate dari Forki, kalau dari bulu tangkis PB satu PSI gitu loh, bahasanya apa PSSI segala macam. Nah, induk organisasi itu valid tuh untuk jika anak kita memang menjuarai atau minimal juara 3 lah, berjenjang atau tidak berjenjang. Itu bisa kita masukkan ya. Mengenai sertifikat asli atau bukan, kita sifatnya hanya mengupload sertifikat yang aslinya, nanti pasti akan kita serahkan kembali ke ayah bunda untuk anaknya, karena sertifikat sifatnya hanya mengcopy saja untuk bisa dimasukkan ke apa aplikasi Sidanira ini ya. Gitu. Nanti insya Allah kalau sudah dimasukkan, kemarin mungkin namanya belum sempat kemasukan ya. Kalau saya ngeliat sih memang belum dimasukkan untuk yang apa prestasi yang bulu tangkis terakhir nih kalau saya ngeliat. Jadi hari ini atau besok kita coba masukkan kembali Ananda Agung dan insya Allah lagi seperti saya katakan nanti kalau misalnya sudah ada masukan dan kan kita sudah apa namanya, mungkin kita akan kirim akan mengirimkan kembali ke AIDA masing-masing untuk PDF-nya. Jadi bisa dilihat sampai dengan tanggal 27 besok. Gitu ya. Baik, Bapak Agung, Bapak Hashim Fuad, terjawab Pak? Ya, sudah Pak. Sudah jelas. Ya, terima Baik, kasih. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Agung. Mohon izin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ada chat yang di sini izin bertanya dari Bapak atau Ibu Dalila yang berkaitan apakah setelah ini nanti akan ada sosialisasi mengenai sistem murid baru atau SPMB. Silakan Bapak Solehan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dari Ayahanda Dalilah ya. Ya, pertanyaannya apakah akan ada kembali sosialisasi terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Sampai dengan hari ini kita belum ada informasi terbaru dari dinas, tapi yang pasti begitu ada perkembangan terbaru akan kami sampaikan ya melalui Bapak Ibu wali kelas ya, termasuk juga hasil daripada hasil verifikasi setelah diverifikasi oleh SIMS dan Nira masuk pada masa sanggah, kita akan chat kembali ya. Oh, ternyata setelah hasil verifikasi yang dilakukan oleh SIMS dan Nira masuk masa sanggah, ada beberapa siswa yang misalnya terjadi ada yang kesalahan atau yang perlu diperbaiki seperti yang tadi sampaikan Pak Afan akan segera diperbaiki sehingga nanti semua data-data yang sudah dimasukkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh anak kita. Begitu nanti ada terkabar terbaru mengenai SPMB, biasanya hampir mirip ya dengan kegiatan PBDB yang sebelumnya, tanggal-tanggal pendaftaran kapan saja, kemudian jenjang pendaftarannya melalui tahapan apa saja, apakah jalurnya prestasi atau Ya. jalur yang lain, itu begitu ada kabar yang baru kami dapatkan, segera kami sampaikan termasuk juga tahun yang lalu ada link PBDB. Sekarang kita belum tahu namanya berubah dari PBDB jadi SPMB
Mungkin apakah ada link terbaru menjadi link SPMB atau apa? Pasti yang segera kan kepada ayah bunda semua melalui Bapak Ibu wali kelas. Demikian. Handa dalila. Bapak Solehan kepada Bapak Ibu Dalila cukup terjawab. Baik. Iya, terima Bapak Ibu, kasih karena Bapak Ibu semuanya. Terima kasih baik karena cukup terjawab Ibu sudah ya. ya, karena sudah membantu anak-anak kami ya. Baik, untuk Bapak Ibu karena kita ingin meranjak ke jam 11. Kalau andai pun ada beberapa pertanyaan lagi, kita mengurut pertanyaan Bapak Ibu ya. Selebihnya nanti segala pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung diberikan kepada Bapak Solehan atau Selaka dan Bapak melalui chat. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, kita meranjak ke acara selanjutnya. Mungkin ada yang lagi? Baik, untuk Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk absensi, linknya telah dikirimkan. Ya, silakan boleh mengisi absensi yang telah diberikan. Mungkin Bu Fira bisa dikirimkan link kembali karena mungkin ada orang tua yang baru masuk ke Zoom. Jadi Bapak Ibu silakan untuk melihat di kolom chat itu link absensi setelah kita berikan. Baik, karena Bapak Ibu tidak ada yang bertanya lagi, kita meranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Haji Retno Kustiati. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada kita panjang selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun melalui Zoom kita bisa bertemu bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini, dan kita juga tidak lupa begitu banyak nikmat yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat juga kita panjatkan selalu kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga nanti insya Allah kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di akhir kelak. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di rapat Zoom ini dan meluangkan waktunya untuk bisa bersosialisasi di dalam sosialisasi Sidanira 2025 sehingga Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bisa memahami apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan di dalam Sidanira. Tahap yang pertama kemarin saya tahu sudah Ibu, Ayah, Bunda sudah memverifikasi nilai-nilai rapot putra-putri Bunda sehingga nanti akan bisa dicek kembali oleh kami. Saya yakin dengan hal ini Ayah Bunda juga ikut bersama-sama mengontrol daripada apa yang dilakukan untuk penilaian Sidanira karena ini juga mungkin menyangkut di dalam nanti SPMB yang akan dilakukan di tahun pelajaran 2025-2026. Ayah Bunda yang saya hormati dan yang berbahagia, hanya satu pesan yang saya ingatkan dalam hal ini bukan semata-mata yang berperan adalah sekolah. Sekolah insya Allah sudah membantu semaksimal mungkin tahap-tahap yang akan dilakukan di dalam Sindanira sehingga Ayah Bunda bisa memahami kalaupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ayah Bunda, itu bukan semata-mata kami sekolah, Bapak Ibu yang sudah bekerja keras untuk membantu putra-putri Ibu itu tidak melakukan hal-hal yang dapat membantu. Sehingga tidak lagi timbul kesalahpahaman Ibu, Bunda, Ayah Bunda itu nanti
seperti tahun lalu pengalaman kita evaluasi juga itu adalah diperkirakan atau ini kan bahwa itu kesalahan sekolah atau lupa untuk menginput. Padahal kami sudah semaksimal mungkin di dalam hal ini untuk melakukannya, eh, tapi terakhir adalah verifikasinya itu di dalam hal ini adalah melalui sistem yang dilakukan oleh dinas. Sehingga dalam hal ini pun nanti andaikan putra putri ibu itu tidak sesuai apa yang diinginkan, itu semata-mata bukan hanya satu hal, tetapi nanti ada suatu sistem di dalam SPMB kalau andaikan ke sekolah negeri. Ayah bunda jangan lupa selalu melihat yang tadi dijelaskan oleh Pak Solehan. Misalkan ayah bunda putra putrinya ingin ke 78, tapi kok ternyata tidak masuk, ya. Nah, itu juga harus dilihat. Tadi udah ditampilkan juga rata-rata di dalam Sidanira 64 misalkan. Itu ayah bunda bisa melihat, ya, sebelum memilih bisa melihat dulu, ya, dulu apa ukuran atau standar di sekolah itu. Jadi bukan kemauan di dalam hal ini harus ke 78 atau ke misalkan ke 65 gitu ya, atau ke 16 tidak. Jadi harus benar-benar dilihat dulu untuk di dalam pemilihannya dan juga nanti di dalam SPMB negeri itu ada sistem-sistem yang tadi dijelaskan oleh Pak Sulehan, itu ada sistem zonasi atau domisili. Nah, itu juga mempengaruhi. Ya, saya sebagai pimpinan berharap hal ini kita sudah bersama-sama melaksanakan untuk membantu putra-putri kita sesuai apa yang ayah bunda inginkan. Tetapi kalaupun misal tidak sesuai, itu kita sudah memahami, saling memahami. Jadi jangan sampai nanti, oh ini sekolah sana ini tidak membantu, tidak. Insya Allah ya, apalagi yang namanya Pak Afwan, Bu Safira, Pak Solehan, wali kelas itu kami sudah mencek semua hal-hal tahapan yang pertama yang akan dilakukan oleh di dalam penilaian Sidanira yang nanti akan tanggal 28 itu adalah sanggahan 28 April ya Bu ya. Tapi Ibu nanti tetap harus mengontrol kalaupun ada sesuatu yang memang tidak atau belum memahami, silakan Ibu nanti bisa hubungan dengan Pak Afan atau Pak Solehan ya. Kita ini kan setelah libur masih ada waktu. Nah, ini yang perlu sekali. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda yang sudah ikut di dalam Zoom ini untuk saling memahami si Danira yang nanti hubungannya untuk di dalam SPMB tahun 2025-2026. Mungkin itu saja. Jadi, kalaupun ada hal yang masih kurang puas, monggo silakan Ibu bisa hubungi yang sudah memang eh, pakar ya. Kalau saya bilang pakar, itu adalah Pak Solehan, Buba, wali kelas ya, juga dengan Pak Afan yang kemarin sudah ikut di dalam Zoom, di dalam Sidanira yang dilakukan oleh dinas. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas salah kata atau hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Randa Hajarit Kusyati yang telah memberikan sekaligus penutup untuk kesempatan acara pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya selaku MC menutup untuk perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf dan mohon izin telah mengganggu waktu yang telah dilaksanakan Bapak Ibu. Semoga lancar dalam kegiatan aktivitas selanjutnya. Agar kita bisa memberikan laporan untuk pertemuan kita pada kesempatan rapat hari ini.
Dipersilakan Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Ya, Ibu yang ya. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2. Sebentar Bapak Ibu. Baik. Lagi 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, tolong hidupkan kameranya Bapak Ibu. Lagi 1, 2, 3. Baik. Terakhir satu kali lagi. Karena kita ada 3 slide Bapak Ibu ya. Ini baru 2 slide yang ter-screenshot. 1 slide lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kali Bu. Ini ada. Udah sampai 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mohon izin kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jangan lupa Pak. Bapak Ibu untuk absen di link yang telah diberikan ya. Banyak Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Silakan mulai Bapak Ibu untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Mufli. Sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi macet ya, Masya Allah.